Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdirna biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal khayrat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Yang selalu kami hormati dan kami nanti-nantikan nasihat dan fatwanya Ibu Nyai Haji Musnati Al-Hamid. Yang kami hormati sahabat Rokatul Bisriyah selaku pimpinan cabang Fatayat Ulama Rembang. Yang kami hormati Ibu Haji Hasirah Hafid selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Ibu Halimatus Sa'diyah selaku Sohibul Baik, dan tak lupa kami hormati segenap ibu-ibu PKK yang hadir di sini dan sahabat-sahabat Fatayat yang hadir di majelis ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmatnya yang merata di seluruh alam ini. Kedua kalinya salawat dan salam tetap terhitung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bersama beliau mendapatkan syafaatnya dan makulullah dari akhlak mulia beliau. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang kami hormati, hari ini spesial di tanggal 21 April 2021, sebagaimana sudah kita kenal, kaum perempuan terutama adalah Hari Kartini, hari lahirnya Ibu Kartini. Sebelum kita menjadi acara selanjutnya, marilah kita menghadiahkan Fatihah untuk Ibu Kartini. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah salah satu perempuan pertama yang berada di Indonesia ini yang langsung saat mengaji kepada Kiai Soleh Darat mendengar arti makna suratul Fatihah, beliau langsung merasakan nikmatnya memahami Al-Quran. Akhirnya beliau memberanikan diri matur kepada Kiai Soleh Darat untuk berkenan mengartikan isi Al-Quran. Akhirnya waktu itu Kiai Soleh Darat menerjemahkan isi Al-Quran dengan pegon Jawa, dan semua itu berawal dari permohonan permintaan Ibu Kartini. Semoga kita mampu menginspirasi apa yang sudah beliau lakukan. Untuk beliau, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Terima kasih. Segenap ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang dihormati, mari kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu ngaji fikih perempuan bersama Ibu Nyai Haji Musnati Al-Hamid. Pada hari ini kita dengan tema sunnah-sunnah wudhu, sunnah-sunnah dalam sholat. Terima kasih dari saya. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ibu Nyai Haji Musnati Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dan tim penggerak PKK Kabupaten Rembang yang kami hormati,
Marilah acara ngaji pasan pada hari yang ke-6 ibu-ibu. Yang ke-7 segera kita mulai. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sampailah pada hari ini, hari ke-7 dengan materi sunnah-sunnah sholat. Kalau kemarin kita bahas yang membatalkan sholat, yang sekarang ini adalah sunnah-sunnah sholat. Ibu dan sahabat, semoga apa yang nanti kami sampaikan bermanfaat meskipun hanya sedikit. Karena keterbatasan waktu, maka materi sengaja kami bagi beberapa bab yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Karena wudhu, sholat sangat erat kaitannya dengan kehidupan ibadah kita sehari-hari. Ibu-ibu dan sahabat, panjenengan sudah memahami betul apa itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu adalah hukum-hukum Allah yang diterapkan untuk kita sebagai hambanya. Kalau wajib adalah perkara yang harus, tidak boleh tidak, la budda, harus dikerjakan. Itu adalah wajib. Maaf saya buka ya Bunda. Wajib. Sekarang hukum haram. Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ganjaran. Tapi kalau ditinggalkan kita menerima risiko, yaitu menerima dosa dari Allah. Sedangkan sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan, bagaimana ibu-ibu dan sahabat? Sunnah rugi, betul. Karena paradigma yang ada dulu dengan sekarang harus dirubah. Kalau dulu yang disebut sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah ini kok tidak apa-apa, akhirnya tinimbang ora apa-apa. Nah kita rubah, tetapi tidak menyalahi. Hanya bahasanya saja yang kita pertegas bahwa sunnah adalah suatu perkara jika dikerjakan mendapat pahala. Sebaliknya kalau tidak dikerjakan kita rugi karena tidak mendapatkan pahala. Padahal kita diberi waktu oleh Allah 24 jam ini dipersilakan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, amalan sholihan, amal sholih. Sekarang makruh. Makruh adalah perkara jika dikerjakan tidak mendapat pahala. Tapi kalau ditinggal justru mendapat pahala. Sedangkan yang berikutnya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Artinya tidak ada ketetapan wajib maupun haram. Contohnya apa Bu? Mubah. Banyak sekali, ya. Banyak sekali mubah.
panjenengan membangun rumah mau tingkat 2, mau biasa, mau model apa saja, monggo, karena tidak ada ketentuan. Rumah wajib seperti apa, tidak ada. Yang penting rumah itu menyehatkan bagi penghuninya. Warna baju juga tidak ada ketentuan, kecuali kalau sholat Jumat. Ada sunnahnya memakai baju berwarna putih. Saat seperti ini, mubah saja panjenengan menggunakan kebaya, oke. Tidak kebaya tidak masalah. Yang kebaya, pakai kebaya karena mengambil momen bahwa hari ini adalah tanggal 21 April. Tadi sudah dimukadimai oleh pembawa acara bahwa kita sangat bersyukur bahwa di Indonesia dilahirkan seorang perempuan, Ibu Kartini, yang penuh inspiratif, yang ternyata beliau adalah muslimah yang benar-benar ingin menuntut ilmu, sampai pun membaca Al-Quran tidak diterima hanya membaca saja. Beliau tidak terima, harus tahu maknanya, sehingga beliau ngaji tafsir ke Kiai Soleh Darat. Itu sudah terkenal, tetapi sayangnya tidak dipopulerkan. Sebetulnya Bu Kartini itu juga banyak foto yang berkerudung, tetapi tidak dipopulerkan. Ya, tidak dipopulerkan. Sebetulnya beliau berkerudung. Banyak fotonya yang berkerudung. Ibu dan sahabat, mari kita telaah satu persatu hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Sholat sebetulnya yang kemarin kita bahas tentang rukun qauli dan rukun fi'li itu sedikit sekali. Yang banyak adalah hal-hal yang disunnahkan. Kita sambil membayangkan sholat kita. Mari kita bayangkan sholat kita. Yang pertama, setelah kita wudhu, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, siap-siap untuk sholat. Pertama adalah niat. Niat ini ada lafalnya, ada niat yang kerentek di dalam hati. Telah kita bahas. Tetapi ada kesunatannya ketika membaca takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Nah, sunnahnya itu mengangkat tangan. Kalau takbiratul ihramnya itu rukun qauli, berbunyi Allahu Akbar. Panjenengan manteng kepada Allah, konsentrasi, khusyuk sambil mengangkat tangan. Tangan ini diangkat, perempuan dan laki-laki ada perbedaan. Kalau perempuan, nyuwun sewu, tidak membuka lengan. Ya, kita menutup lengan, kemudian mengangkat tangan sampai telinga tidak lebih dari kepala kita. Ini lengan tetap Allahu Akbar. Pandangan mata itu ada di tempat sujud. Jadi arah pandangan mata ditujukan di tempat kira-kira kita sujud. Konsentrasi. Memang sulit ibu-ibu, harus dilatih terus menerus. Kemarin kami aturi perso ketika kita belayar-belayar kemana-mana, kembalilah kepada sholat itu. Saya ini sholat, mengingatkan diri sendiri. Berikutnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan menumpuk pergelangan. Jadi tangan kita tautkan dengan pergelangan tangan. Ini kanan di atas, seperti ini. Kita
kaitkan. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini, seperti orang Katisen. Nah, tidak. Tetapi ini pergelangan kita tumpuk. Posisi tegak. Ini hukumnya sunnah. Sunnah mengangkat, meletakkan pergelangan tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Hukumnya sunnah. Sehingga ketika kita melihat orang yang sholatnya lurus, boleh-boleh saja karena hukumnya sunnah. Berikutnya adalah kalau sudah siap menghadap kiblat, sudah niat, mengangkat tangan sudah, takbiratul ihram sudah, meletakkan tangan, kemudian membaca iftitah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ketika buru-buru misalkan, boleh iftitah ditinggalkan. Tetapi ketika tidak buru-buru, monggo dibaca. Doa iftitah itu jika panjenengan menjadi imam, dibaca pelan. Setelah iftitah, kita lanjutkan dengan membaca Fatihah yang rukun sholat, tetapi disunnahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara pelan jika menjadi imam. Berikutnya Fatihah mulai suara keras ukuran imam, jangan keras membentak karena ini kita sholat dengan suara volume yang didengar oleh makmum, tidak perlu terlalu keras. Yang penting makmum di belakang kita mendengar. Membaca surat Fatihah, rukun sholat, wajib diucapkan, tidak dibatin. Makmumnya mendengarkan. Ketika waladhdallin disunahkan membaca amin. Berikutnya imam berhenti sejenak. Langsung juga tidak apa-apa. Berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada makmumnya untuk membaca Fatihah. Setelah itu disunahkan membaca surat pendek di 2 rakaat pertama. Kalau sholat subuh berarti dua-duanya. Kalau sholat maghrib yang satu tidak. Sedangkan zuhur asar 2 rakaat pertama memakai surat pendek. Yang kedua tidak memakai surat. Yang dimaksud dengan surat pendek jangan terlalu pendek. Kami sebutkan kalau terlalu pendek namanya bakhil. Hanya 1 ayat. Yasin, Allahu Akbar. Boleh. Tapi bakhil. Alif lam ra. Ekstrem lagi nun. Ya, itu boleh, tetapi bakhil. Ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba beramal soleh, ada kesempatan sholat, mari. Karena kita tidak tahu kapan usia kita berhenti, kapan usia kita sudah sampai final. Mumpung sekarang belum sampai finish, kita memperbanyak amal soleh. Berikutnya adalah membaca surat sudah, mengangkat 2 tangan ketika rukuk. Allahu Akbar, panjenengan mengangkat kedua tangan, rukuk. Kemudian mengangkat tangan lagi ketika i'tidal dan membaca hamdalah. Sami Allahu liman
hamidah, dan seterusnya itu sunnah. Iktidal seandainya kok diam saja itu sah, boleh, tapi kok ya kebangetan. Ini tuntunan Rasulullah, beliau mengucapkan, kita mengikuti juga mengucapkan. Setelah iktidal, kesunatannya mengangkat lagi dan membaca Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Sujud. Ketika sujud disunahkan membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Membacanya berpahala sekali itu sunnah, 3 kali juga sunnah. Jadi disunahkan double-double, membacanya sunnah, di 3 kalikan juga sunnah. Kemudian tahiyat awal, ketika panjenengan mencapai rakaat yang kedua, disunahkan untuk membaca tahiyat awal. 2 rakaat tahiyat awal. Di tahiyat awal itu seandainya lupa tidak membaca tahiyat awal, tidak duduk tahiyat awal, itu sah sholatnya. Tetapi sunnah muakkadnya diganti dengan sujud sahwi. 2 rakaat duduk dulu tahiyat awal. Berikutnya doa setelah tasyahud akhir. Tasyahud itu termasuk rukun. Kemudian rukunnya juga membaca sholawat Nabi. Setelah itu salam. Salam yang pertama termasuk rukun sholat. Tetapi salam yang kedua hukumnya sunnah. Menengok kanan dan menengok kiri pun hukumnya sunnah. Jadi banyak sekali hal-hal yang hukumnya sunnah di dalam sholat. Kemudian doa setelah tasyahud akhir. Ibu-ibu biasanya kalau sholat mengerjakan sudah selesai, di akhir sebelum salam sampai Hamidum Majid itu ada tambahannya. Sampai Hamidum Majid kemudian salam sudah cukup. Doanya banyak. Pilih saja, ada yang Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, ada yang Allahumma inni a'udzubika min fitnatil adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Diteruskan ada Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada lagi yang sudah kepingin sekali untuk ibadah haji, ditambahi lagi sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma balighni bi ziyarati Masjidil Makkah wal Madinah ma'assalamah wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru salam. Kalau dikerjakan itu 5 menit sudah lebih dari cukup. Ya, itu kalau sudah komplit rukunnya sekaligus dengan sunnah-sunnahnya. Kalau tanpa sunnah-sunnah 2 menit cukup. Karena hanya tiba-tiba langsung mengucapkan takbiratul ihram, niatnya dibatin karena lafal niat tidak termasuk rukun sholat. Rukun sholatnya hanyalah niat, hanya niat
langsung Allahu Akbar sekaligus niat di dalam hati, kemudian hanya Fatihah, Fatihahnya juga tidak pakai doa iftitah, langsung Fatihah tidak ta'awud, langsung suratnya pendek hanya 1 ayat, kemudian rukuk mengucapkannya sekali, i'tidal hanya berdiri saja, langsung terus sujud, rukuk, sujud lagi, Rabbi firli, waktu duduknya itu rukun, tetapi membacanya doa sunnah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu sunnah. Kalau tidak membacakan hanya tuma nina saja, sebentar saja, kemudian rukuk, kemudian berdiri. Kilat, apakah kita sholat seperti itu ibu-ibu? Eman-eman. Karena nyun sewu, panjenengan itu diberi kesempatan oleh Allah 1 hari itu 24 jam. Sedangkan sholat hanya 5 kali. Kalau hanya 5 menit, 5 menit kali 5 itu kan hanya 25 menit untuk mengerjakan sholat. Waktu masih banyak. Apalagi kalau kita mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan perintah di awal-awal adalah 50 kali. Tetapi mendapatkan diskon sekali, dapat lagi diskon, dapat lagi, sampai terakhir Rasulullah merasa malu untuk mohon potongan lagi. Sudahlah, 5 sudah cukup. Akhirnya menjadi ketetapan hukum bahwa kita umat Islam, muslim dan muslimah yang mukallaf, yang sudah memenuhi syarat harus mengerjakan sholat sehari semalam 5 kali. Ibu-ibu dan sahabat, kalau dirasa 5 kali itu merasa kurang, monggo ada kesempatan untuk tambah. Sholatnya ditambahi. Ada sholat yang namanya rawatib. Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Di sholat subuh ada yang namanya sholat sunnah qobliyah, tetapi ba'diyahnya tidak ada. Nanti sekitar jam 7 ketika matahari sudah, orang Jawa menyebut sak pengadeg sak pengawe, sekitar jam 7-an itu sudah boleh mengerjakan sholat yang disebut sholat duha. Dijamin insya Allah kalau rutin sholat Jumat, sholat duha, rezekinya lancar, rezekinya melimpah ruah. Rezeki itu dicari atau rezeki mencari kita, ibu-ibu dan sahabat. Rezeki tak akan salah alamat. Kita ikhtiar, kita diwajibkan untuk berusaha. Ikhtiar sambil berdoa, mohon kepada Allah lewat sholat duha. Di malam hari ditambah membaca surat Waqiah. Insya Allah rezekinya lancar. Amin. Allahumma amin. Berikutnya sholat zuhur. Juga dipersilahkan panjenengan nambah pahala, yaitu sholat qobliyah. Ada yang muakkad dan ghairu muakkad.
2 rakaat ditambah 2 rakaat sholat zuhur. Kemudian 4 rakaat 2-2 setelah zuhur, muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad itu dianjurkan karena sudah menjadi rutinitas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita 2-2 4-4 monggo, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang sering kita lihat itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian sholat asar sebelum 2 rakaat dan 2 rakaat. Yang satu muakkad, yang satu ghairu muakkad. Kemudian sholat asar 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Setelah sholat asar tidak ada sholat sunnahnya. Kemudian sholat maghrib ba'diyah 2 rakaat. Sholat isya itu qobliyah dan ba'diyah. Bahkan ada yang menyebut bahwa sholat ba'diyah isya pahalanya lebih banyak daripada sholat tarawih. Jadi panjenengan kalau sholat isya di saat bulan Ramadan ini 2 rakaat qobliyah, kemudian 4 rakaat isya, 2 rakaat ba'diyah, baru sholat tarawih, kemudian ditambah sholat witir. Kemarin ada yang bertanya, kalau sudah ada sholat witir ketika tarawih, apakah nanti sholat tahajudnya pakai lagi? Monggo, namanya imboh. Tapi seandainya tidak witir, tidak masalah karena sudah dikerjakan waktu sholat tarawih. Karena nyun sewu, sholat tarawih itu hanya disunahkan pada bulan Ramadan. Seandainya panjenengan mau menambah di bulan-bulan selain Ramadan, monggo, tapi bukan sholat tarawih. Namanya qiyamul lail, yaitu sholat tahajud 12 rakaat. Karena maksimum sholat tahajud itu 12 rakaat. Yang wajar-wajar saja itu 2 rakaat. Alhamdulillah 2 rakaat saja kerso menjalankan karena hukumnya sunnah. Dan sholat tahajud itu insya Allah pahalanya luar biasa karena nyun sewu setannya itu gede-gede, ya, mau bangun males, mau bangun enak-enaknya tidur, ya. Lah itu ada kiat ibu-ibu. Kiatnya apa? Pakai weker. Tangannya ini bisa mematikan weker. Wekernya dimatikan. Pakai alarm di HP. Blebeken HP-nya dimatikan, enak tidurnya. Ada alarm alami ibu-ibu yang tidak mungkin panjenengan tidak bangun, yaitu minum air putih 1 gelas saja. Insya Allah di tengah malam panjenengan dapat dipastikan bangun karena ingin ke kamar kecil. Apakah panjenengan pakai pampers? Nah, tidak. Panjenengan jumeneng ke kamar mandi. Lah, setelah ke kamar mandi, apakah tidak eman kalau tidak wudu? Memang memaksa diri ibu-ibu. Kalau Ramadan itu tidak memaksa diri karena kebetulan panjenengan berkewajiban di dapur menyiapkan sahur, sekalian panjenengan memanaskan masakan, panjenengan sambil sholat bisa sholat dulu
baru mempersiapkan masakan, monggo. Atau setelah sahur masih ada waktu banyak, monggo. Itu kesempatan terbuka ketika Ramadan. Kalau di luar Ramadan, tadi kiatnya minum air putih dan nyun sewu harus memaksa diri sendiri. Tidak usah memaksa orang lain, tapi dirinya sendiri dipaksa. Bahkan ada kiatnya membaca sholawat yang untuk memaksakan diri, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak paksa. Iya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak paksa. Untuk bersedekah juga demikian. Untuk berinfak juga demikian. Ini mumpung Ramadan, ibu-ibu, jika panjenengan nanti mendapatkan tunjangan THR, tolong disisihkan untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, untuk tetangga. Panjenengan lihat kanan kiri. Misalkan panjenengan di perumahan, kanan kiri tidak ada yang kekurangan. Terus bagaimana? Mios panjenengan dari perumahan. Di jalan banyak, di pasar banyak, di daerah-daerah juga banyak. Banyak sekali yang membutuhkan. Tolong panjenengan buka almari, Bunda. Bajunya itu kok bertumpuk-tumpuk sampai ambruk, sampai nggak muat. Tolong itu diambil. 3 lembar, 4 lembar, berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian ibu-ibu, mari kita semangat untuk berbuat kesunatan. Sunnah di dalam sholat, sunnah di dalam wudhu, sunnah di dalam apapun. Karena kita berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena nyun sewu hidup kita terbatas. Takutnya kita kecewa nanti ketika sudah di alam kubur, kita sudah tidak bisa berbuat amal soleh, kecuali kita punya rekening yang bisa menambah pahala kita, yaitu dengan adanya infak jariyah, punya putra yang soleh solihah, kemudian punya ilmu yang bermanfaat. Demikian ibu-ibu dan sahabat, materi saat ini yaitu sunnah sholat. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dapat menambah amal ibadah kita, dapat meningkatkan kualitas sholat kita. Amin Allahumma amin. Apabila benar yang kami sampaikan semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada kurangnya karena kedhaifan kami sendiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada Ibu Ustazah Hamid. Monggo yang mengacungkan tangan di sayap kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mau tanya, saat terawih kan ada orang dapat tahiyat itu kita belum selesai, tapi imam sudah assalamualaikum, kita ikut imam tidak apa-apa walaupun tahiyatnya belum selesai. Yeah. Waktu tarawih kita mengikuti imam, bacaan kita tahiyat belum selesai, imamnya sudah salam.
panjenengan melanjutkan kemudian baru salam. Tetapi melanjutkannya sholawatnya tidak panjang. Hamidum Majid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru salam. Karena di dalam taraweh itu tahiyat akhirnya itu tidak sampai Hamidum Majid, hanya salamnya yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena sholawat Nabi termasuk rukun sholat. Panjenengan bisa mengikuti hanya sampai sholawat Nabi saja, insya Allah sampai. Yang sering tidak nyampe itu adalah surat Fatihah ketika kita datang terlambat atau masbuk, atau kita mendengarkan imamnya membaca Fatihah. Kiatnya adalah imamnya baru beberapa ayat, panjenengan memulai dari ayat pertama. Setelah panjenengan dapat 3 ayat, imamnya sudah amin, panjenengan mengucapkan amin, baru melanjutkan Fatihah panjenengan yang belum selesai. Imamnya membaca surat, panjenengan tidak nyandak, tidak masalah. Yang penting Fatihahnya utuh. Kecuali nek panjenengan itu masbuknya datang, imamnya sudah sunat, sudah membaca surat, panjenengan hanya membaca Fatihah secukupnya, tetapi tidak membaca ta'awud, sunnahnya tidak dibaca, hanya basmalah langsung hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imamnya sudah rukuk, panjenengan mengikuti rukuk. Berlaku sholat wajib maupun sholat sunnah, karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Yang nakal itu kan ketika taraweh, imamnya sudah mulai, makmumnya jagongan. Nanti kalau sudah separuh baru berdiri. Ya Pak, iya. Nah itu kita ketika masih kecil. Insya Allah sekarang ya tidak, karena sudah tahu betapa nikmatnya sholat itu. Panjenengan menghayati surat Fatihah, subhanallah. Fatihah itu adalah umul kitab, sarinya kitab suci Al-Quran. Yang 30 juz itu disarikan di dalam Fatihah. Fatihah disarikan di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sarinya kitab suci Al-Quran di basmalah. Bahkan ada yang menyebut disarikan lagi, ada di titik ba. Ba itu tanpa titik kan tidak berbunyi. Jadi sarinya ada di titik ba. Itu maksudnya basmalah itu tidak berarti kalau tidak ada titiknya, tidak terbaca kalau tidak ada titiknya. Kalau dulu memang karena hafal Al-Quran sahabat-sahabat itu, maka tulisan Arabnya itu tanpa harokat, tanpa titik, tanpa tanda baca waqaf. Nah sekarang ya harus ada harokatnya, harus ada titiknya, karena kita nyon sewu tidak hafal Al-Quran. Pengecualian bagi penghafal Quran, tidak membawa pun sudah bisa membaca, karena memang mukjizat Al-Quran adalah mudah dihafal dan mudah dibaca. Panjenengan dibandingkan dengan buku novel yang tipis, bahasanya bahasa Indonesia, adakah yang hafal? Tidak ada. Buku novel itu tidak ada yang hafal. Loh, Al-Quran yang 30 juz bisa hafal. Kalau bukan hidayah dari Allah, kalau bukan mukjizat Al-Quran, tidak bakalan bisa dihafal.
hafal. Monggo yang lainnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hari ini Bu. Seorang perempuan haid. Hari pertama, kedua, ketiga keluar darah, terus di 3 hari suci, kemudian keluar lagi. Pas itu pada puasa, ada waktu suci, dia kan sudah sholat, terus puasa. Untuk puasa itu diganti, besok diganti lagi tidak Bu? Ya. Ada orang yang haid 3 hari kemudian berhenti suci, sehari itu kebetulan tidak keluar suci, sehari ternyata besoknya keluar lagi. Nah, itu disebut yaumul haid, hari-hari haid. Sebetulnya belum selesai, maka puasanya dibayarkan ketika sudah selesai di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain itu apa? Bisa bulan Syawal, bisa bulan Selo, Rejab, dan seterusnya. Jangan sampai datang bulan Ramadan berikutnya karena ada kafaratnya. Tetap dihitung, dibayar, tetapi ada dendanya. Kalau 3 hari berarti 3 mud, 1 hari 1 mud. Tambahan dendanya karena lalai 1 tahun tidak dikerjakan. Monggo yang lain barangkali ada yang tertulis, ya? Ini Bu mau nanya ke Bu Nyai, salah satu anak saya sebelum puasa sudah menstruasi selama 7 hari. Dan 7 hari itu sudah kebiasaan menstruasi dari awal. Setelah suci 1 minggu, tiba-tiba keluar darah lagi. Pertanyaan saya, 1, apakah itu termasuk darah istihadhah atau bukan? Atau menstruasinya harus digenapkan 15 hari? Pertanyaan kedua, apa tetap melaksanakan sholat atau gimana? Pertanyaan ketiga, untuk puasa, apa tetap melaksanakan atau lain waktu harus mengkodoknya? Cuman di sini tidak disertakan setelah 1 minggu itu keluar belum. Nah, koyitnya, kriterianya haid itu maksimum 15 hari. Masa tenggang masa suci antara haid yang satu dengan haid yang kedua 15 hari. Pertanyaannya tadi adalah ketika haid 7 hari, kemudian berhenti, ternyata haid lagi, maka termasuk haid. Karena belum 15 hari. Kecuali nanti hari ke-9, 10 berhenti suci, kemudian haid lagi. Nah, itu. Maka kita hitung dari awal. 7 hari suci, tambah lagi, mana yang termasuk haid dan mana yang termasuk istihadhah. Jika istihadhah 15 hari ke sana yang diikuti yang dianggap haid tadi, panjenengan mandi karena sudah selesai haidnya. Masih darah, itu darah istihadhah, panjenengan sholat, panjenengan puasa. Caranya memakai piranti supaya waktu sholat tidak tercecer. Karena sudah berkewajiban
sholat. Mandi tidak, tidak. Karena di haidnya ini sudah mandi karena mensucikan dari hadas besar haid. Sedangkan seterusnya adalah istihadhah. Wanita yang kocar kacir siklusnya seperti ini perlu diwaspadai karena kemungkinan banyak tanda-tanda tidak sehatnya organ dalam kita. Kenapa ini? Oh, karena saya minum KB pil misalkan. Hentikan dulu. Berarti panjenengan tidak cocok. Saya karena suntik. Nah, karena suntik berhentikan. Karena alat kontrasepsi itu tidak 1-2, banyak pilihan. Pilihlah yang cocok, pilihlah yang sesuai dengan tubuh kita. Karena nyun sewu ada kadang kita yang menolak suntik, tidak cocok. Dibuktikan dengan sering berdebar-debar atau obesitas, badannya semakin melar misalkan. Itu hal-hal akibat efek samping dari hormonal. Tapi masing-masing tubuh manusia itu berbeda-beda. Ngaten nggih? Jadi pennya sudah pernah saya matur ketika di bab haid, sebaiknya kita yang masih produktif punya catatan kalender menstruasi ya. Men disilang, ditulis waktunya kapan, jam-jamnya kapan, karena ada hal-hal suci itu jamnya berkaitan dengan adaan dan qadhaan sholat. Sholat zuhur dengan asar itu bisa dijamak. Sholat maghrib dengan isya bisa dijamak. Itu ada cara-cara tersendiri di dalam hal suci menstruasinya. Monggo. Nggih, monggo. Ada titipan pertanyaan. Nggih. Ada orang tua yang sudah sepuh dan sakit, sehari-hari beliau memakai pampers. Kadang sholatnya suka bolong karena merasa kotor dari pampers. Nah, apakah kalau sholat ganti pampers ataukah tetap memakai pampers dan sholat? Itu Bu. Nggih. Syarat sahnya sholat adalah suci badannya, suci pakaiannya. Di sini tadi si ibu memakai pampers yang sudah najis, maka harus ganti pampers baru dan disucikan dulu. Organ tubuhnya itu disucikan, kemudian memakai pampers baru. Karena syarat sahnya sholat adalah suci. Kalau sudah payah sekali, sudah rentah sekali, maka tidak berkewajiban sholat secara sempurna, hanya semampunya dan boleh lihurmatil waktu. Karena sudah sangat payah. Apalagi sudah pikun, sudah tidak mukallaf. Tetapi ketika masih cakra, masih bisa ganti sendiri, maka kewajiban itu tidak gugur. Tetap wajib mengerjakan sholat. Monggo. Nggih. Iya, kita mengganti. Memang
biaya ya tinggi karena pampers itu untuk orang dewasa mahal. Tapi mahalnya pampers dengan nilai sholatnya tinggi mana? Jelas nilainya tinggi sholat. Karena sholat merupakan kewajiban. Bersyukurlah kita diberi kesehatan. Semoga saja kita sehat terus menerus sampai lanjut usia. Alhamdulillah disyukuri. Dalam rangka menjaga kesehatan itu dimulai dari sekarang. Minum susu dari sekarang. Dahar yang seimbang mulai dari sekarang. Suka olahraga mulai dari sekarang. Itu nikmatnya nanti di usia sepuh. Di usia sepuh kalau ketika mudanya suka olahraga, insya Allah staminanya stabil sampai sepuh. Kecuali kalau sampun usia 90 ke atas ya memang sudah dimakan usia, sudah uzur namanya. Monggo. Maka ada doa ibu-ibu, mohon kepada Allah itu Allahumma timli minka fil afiyah. Ya Allah Gusti, saya itu wafat dalam keadaan afiyah. Afiyah itu lebih dari sehat. Ya. Afiyah. Tidak husnul khatimah. Husnul khatimah itu belum tentu afiyah. Tapi kalau afiyah itu insya Allah husnul khatimah. Yang dimaksudkan afiyah itu husnul khatimah, kemudian ditunggui anak cucu, dituntun, itu nikmatnya luar biasa. Kita mohon kepada Allah seperti itu, husnul khatimah dan afiyah. Allahumma timli minka fil afiyah. Allahumma timli minka fil afiyah. Itu ijazah dari Kiai Haji Wahab Hafid. Allahumma timli minka fil afiyah. Allahumma timli minka fil afiyah. Sering-sering dibaca. Monggo. Sudah cukup? Nggih, monggo. Orang itu stroke. Posisinya gimana? Ya. Coba dibuka, Bu. Nah, membuktikan cekoknya itu gimana? Sedangkan ibunya itu kan stroke, itu nggak bisa apa-apa. Cara menyucikannya pakai pespot. Pespot dicuci, kemudian ditaruh di bawah, kemudian diguyur. Bisa kok. Sakit ya? Pespot itu di apotek banyak. Ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari plastik. Ringan itu. Diguyur ya. Jadi tidak membasahi kasur. Kita taruh di bawah. Nyun sewu, kalau panjenengan kebetulan memiliki saudara yang seperti itu, nikmati saja. Ini adalah kesempatan saya berkhidmah, kesempatan saya mendulang pahala. Ya menahan diri. Jangan sampai ngedumel, jangan sampai mengeluh. Kalau panjenengan mengeluh, mempunyai orang tua yang seperti itu, ya sia-sia. Berarti panjenengan ibadahnya terpaksa. Tolong panjenengan kalau kebetulan memiliki keluarga yang seperti itu, panjenengan bicara dengan diri sendiri.
lawange suwarga ya Allah, iki lawange suwarga untuk memberikan motivasi keikhlasan kita. Panjenengan kagungan Bu Mukari yang seperti itu? Ada? Bude ya. Mbak Yu ipar. Ya. Apalagi Mbak Yu ipar, wah itu panjenengan berbuat seperti itu luar biasa pahalanya. Kadang-kadang ini ya, orang itu mengambil jalan pintas karena tidak sanggup untuk merawat, karena kesibukannya sendiri, karena karyawati, misalkan mengambil tenaga siapa yang kerso, itu boleh menggaji untuk biaya perawatan, boleh. Tetapi ketika tangan kita sendiri bisa, kita berpeluang ada waktu, kerjakan sendiri, karena itu mendulang pahala. Kita ingat kok dirawat oleh orang tua dari kandungan, bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa penuh, sampai dilepas oleh orang tua. Itu tidak imbang jasa beliau dengan pengabdian kita. Tidak ada apa-apanya. Itu memang melatih kita untuk memiliki sifat ikhlas. Wala taqul lahuma uff. Berkata kasar saja tidak boleh. Apalagi berbuat yang menyakitkan hati, dikasarin. Tapi memang itu cobaan bagi kita. Misalkan ibunya sudah kurang pendengaran, dia tuh repersos sekali dua kali, tanya lagi. Nah kita ini melatih diri kita bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Kadang itu ya kita nebak dodo, ya Allah paling ora sabar. Karena memang nyuwun sewu, orang tua itu kadang orang bilang balik ke cah cilik, kepinginan, ingin tahu banyak yang bukan urusannya diurus, ya tidak Bu? Nah, tapi kita itu jangan sampai melukai hati ibu. Sebagai gantinya, misalkan panjenengan sekali-kali pernah menyakitkan, waktu habis sholat jamaah segera ambil tangan ibu. Apa Bu? Cium tangan ibu. Insya Allah meruntuhkan dosa kita. Dan mohon maaf kepada orang tua, jangan menunggu hari raya. Dengan temannya, jangan menunggu hari raya. Permohonan maaf itu kalau bisa setiap kali bertemu. Bagus itu adat Jawa Timur. Kalau bertemu temannya mau pisah, mengucapkan sepurane ya. Padahal tidak ada masalah. Pisah itu langsung mengucapkan sepurane ya. Di sini kan tidak ada. Tidak ada budaya sepurane ya. Nunggu sampai hari raya. Padahal itu tidak dianjurkan. Tapi begini Ibu-ibu, lebih baik mana? Minta maaf atau memberi maaf? Minta maaf atau memberi maaf? Memberi maaf. Jadi temennya tadi yang menyakitkan kita sebelum minta maaf, kita sudah memberi maaf. Berarti si A tadi sudah tidak memiliki dosa. Jadi lebih mulia memberi maaf daripada minta maaf. Lah, minta maaf itu harus menghilangkan gengsi. Karena memang salah kok, ya diakui saja kesalahannya. Tapi yang
disakiti sudah memberi maaf. Itu luar biasa, termasuk akhlakul karimah. Nggih, monggo Bu Didi. Seperti yang disampaikan Ibu Kami tadi, melalui pembantunya pakai tisu basah. Karena saya juga mengalami Terus saya seperti yang disampaikan Bu Kari tadi, kalau ada yang orang tua atau suami atau istri yang mendigera dan BAB yang tidak bisa di kamar mandi, hanya bisanya menapa mereka duduk, menapa tidur, itu kita bersihkan pakai tisu basah atau tidur. Kita bisa menggunakan tisu basah, tetapi bersifat tanda petik sementara. Jadi sehari-hari itu pakai tisu basah boleh, tapi menjelang sholat harus disucikan. Karena tisu basah tidak mensucikan, karena tidak ada air yang mengalir. Jadi masih malah kadang kalau tidak benar pemakaiannya malah meratakan najis, malah melebar najisnya. Jadi tisu basah itu hanya sekedar menghilangkan barang najisnya, ainiyahnya, tapi hukmiyahnya belum suci. Bolehlah pakai tisu basah, tapi belum mensucikan. Karena medianya tadi adalah harus air. Monggo tisu basah itu hanya menghilangkan najis ainiyah, hukmiyahnya belum suci. Nanti kalau menjelang sholat baru disucikan. Kadang begini ibu-ibu, untuk ngirit perawatan itu wudhu 1 untuk 2 sholat. Wudhu 1 untuk 2 sholat. Contohnya sholat zuhurnya diakhirkan menjelang sholat asar. Sholat asarnya wudhunya masih. Nah ini namanya 1 galeng. Ini galeng, ini sawah tau? Ada galemnya. Itu istilahnya 1 galeng. Galeng 1 untuk 2 sawah. 1 wudhu untuk 2 sholat. Karena mepet asarnya di awal. Jadi mengakhirkan sholat zuhur, mengawali sholat asar karena kondisional, karena kondisi memaksa seperti itu. Tapi sebaik-baiknya waktu adalah di awal waktu, karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Tapi kalau sudah sholat kan alhamdulillah. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang menstruasi, Bu. Seandainya ada orang yang menstruasi pas kebetulan dalam sholat zuhur, apakah itu kita wajib mengodok sholat zuhur dan sholat asar, apa kita mengodok sholat zuhur saja? Dan lagi Bu, di waktu habis sholat maghrib kita juga menstruasi dan itu belum sholat isya, itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, menstruasi jam 2 belum sholat zuhur. Ketika nanti suci, setelah 5 atau 7 hari suci, maka dia berkewajiban mengqadha sholat zuhur dan sholat asar. Karena sholat zuhur dan sholat asar itu dua-duanya boleh dijamak. Sedangkan misalkan menstruasi, waktunya pas jam 12. Seandainya untuk wudhu dan takbiratul ikhram sholat zuhur tidak nyanda. Karena pas mepet sholat zuhur, maka tidak berkewajiban zuhur maupun asar. Ukurannya adalah waktu bisa digunakan untuk wudhu dan takbiratul
ihram. Jika tidak, maka tidak berkewajiban mengqadha. Sekarang maghrib. Maghrib dia belum sholat. Padahal maghribnya jam 6.15 menit seandainya. Dia jam 6.30. Ada waktu 15 menit. Dia tidak mengerjakan sholat, sudah kedatangan tamu. Maka dia berkewajiban besok kalau suci mengqadha maghrib dan isya. Karena maghrib dan isya bisa dijamak. Tapi ketika pas azan, pas datang, tidak berkewajiban karena waktunya tidak cukup untuk berwudu dan takbiratul ihram. Ngaten Bu? Monggo. Men itu bagi saya sudah masa lalu. Iya, sudah masa lalu. Ya? Iya. Bagaimana caranya? Maksudnya diucapkan atau hanya dalam hati? Imam membaca Fatihah. Nyun sewu, Fatihah itu tidak dibatin karena termasuk rukun qauli. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, tasyahud, kemudian salam, sholawat dan salam itu rukun qauli yang harus diucapkan. Imam jelas karena dia imam, bacaannya harus dipilih yang terbaik di antara jamaah itu. Kemudian makmum harus mendengar di shaf awal, paling tidak mendengar suara imam. Makmum pun tidak boleh dibatin, paling tidak telinganya sendiri mendengar, tapi tidak melebihi suara imam. Ya, malah mengganggu itu. Imamnya mana, makmumnya mana. Ketika panjenengan sholat jamaah, tiba-tiba saja karena di musola atau di masjid sepanjang jalan, imamnya panjenengan merasa Fatihahnya tidak fasih, panjenengan boleh munfarokoh, melepas diri dari jamaah. Panjenengan sholat sendiri tetapi gerakannya mengikuti imam. Karena syaratnya imam itu Fatihahnya harus fasih. Dan Fatihah itu harus digurukan, ditashehkan. Jangan sampai kita belajar surat Fatihah dengan tulisan Latin, huruf gedrik itu. Karena dalam surat Fatihah banyak al-Syamsiyah maupun al-Qamariyah. Mana yang idhar, mana yang idgham, mana yang ikhfa, harus cetha sesuai dengan kaidah tajwid. Maka perlu digurukan. Guru itu tidak perlu sepuh loh ya, tidak harus sepuh. Temannya sebaya juga bisa, tetangganya juga bisa. Di Tasik Agung itu ada taman kanak-kanak, tapi taman kanak-kanak Al-Quran, TPG, tapi bukan untuk anak-anak. Taman dewasa Al-Quran, yaitu orang-orang sepuh yang ingin belajar membaca Al-Quran, sepuh-sepuh. Tidak masalah, itu malah justru sangat bagus. Ini Fatayat bisa itu misalkan membuat taman Al-Quran khusus untuk para ibu-ibu. Jangan para lansia, para ibu-ibu.
Kalau ibu-ibu dengan ibu-ibu sesama tidak bisa, itu tidak sungkan, tidak izin. Tetapi kalau di rumah belajar, izin dengan putranya yang sudah lulus TPQ. Karena anak-anak TPQ itu luar biasa bagusnya bacaan Al-Qur'annya. Karena sejak awal mulutnya itu masih muda, sedangkan yang sudah sepuh itu shot, dot, tok itu sudah kesulitan. Zal, sa. Tapi kalau sudah diniati belajar terus-menerus, akhirnya bisa juga. Itu di Tasya Agung ada ibu-ibu yang sepuh-sepuh belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Ya, monggo. Ya. Rukun ketika sujud. Ya, sujud itu termasuk gerakan rukun, ya, 2 sujud. Harus oh yeah. Ya, ibu-ibu, ketika panjenengan sujud itu yang kena tempat sujud itu beberapa. Di antaranya adalah dahi. Kalau dahi itu boleh sebagian dahi yang kena tempat sujud. Sebagian dahi. Misalnya hanya sebagian ini, ya, tidak sampai seluruhnya dahi. Sebagian dari dahi. Kemudian yang harus kena sujud tanpa aling-aling. Kemudian telapak tangan. Kalau ini teraling-alingi bisa. Boleh. Ya. Kemudian dengkul, lutut tidak boleh diangkat. Harus nempel. Kalau dahi, lutut itu kan pakai baju dalam. Entah daster, entah gamis, tidak kena tempat. Yang kena sujud, tempat sujud itu hanya dahi. Hidung dijungkir misalnya, boleh. Hidung tidak kena sujud, boleh. Tapak tangan, kemudian lutut dan ujung telapak jari. Syukur panjenengan bisa 5-5-nya menghadap kiblat. 5-5-nya. Kalau tidak bisa mewakili jempolnya saja. Ini loh waktu sujud, jangan begini. Jinjet itu loh, persa. Nah, ini juga harus teliti. Ibu-ibu ketika sujud itu harus sebagian dari 5 jari-jari ini menghadap kiblat. Yang lemes itu sampai kelingking itu bisa ikut tertekan. Saking lemesnya. Kalau tidak, paling tidak itu 2-3 jari. Nah, ora iso ya jempol tok. Tapi malah justru kesulitan kalau jempol tok. Ya, itu wajib menghadap kiblat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kecuali kalau kakinya memang hanya 1 misalkan. Ya, karena invalid, ya berarti 6. Kalau tidak punya anggota badan, kanan kiri, kaki kanan kiri tidak ada, ya hanya mukanya saja. Ada toh itu yang diberi oleh Allah kondisi tubuh yang seperti itu.
Maka kita itu nyon sewu diberi tubuh yang sempurna ini fi ahsani taqwim. Benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang invalid, panjenengan menyebut Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi tidak boleh panjenengan menyebut dengan suara keras sampai beliaunya mendengar. Sangat menyakitkan. Nah ini loh, hal-hal menjaga mulut itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia di dalam menjaga tutuknya. Tutuk itu kan tajam, bisa menyenangkan, bisa setajam silet. Jaga itu mulut, Masya Allah. Apalagi terhadap orang tua. Kita harus ngerem betul, nahan. Agngan tiang sepuh di serumah itu kita harus menahan. Lebih baik diam daripada memberikan jawaban yang menyakitkan. Monggo, sudah cukup? Ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang kami hormati, alhamdulillah ngaji fikih perempuan bersama ibunya Hajam Sati Al-Hamid pagi ini telah selesai. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan al-asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.